Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya, Dr. Rado Yendra, SSI MSc, bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam sebuah rumah kecil bernama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Nah, kali ini kita akan terus melaksanakan bedah riset artikel. Nah, karena di musim-musim libur ini, di musim-musim masa tenang setelah ujian, kita akan terus intens melaksanakan bedah riset artikel agar mahasiswa Indonesia mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bidang statistik untuk melaksanakan riset dengan tujuan untuk mempermudah skripsi ataupun bermanfaat untuk rekan-rekan sesama dosen dalam melaksanakan riset. Nah, pada kesempatan kali ini muncul pertanyaan bahwa sejauh mana parameter yang dihasilkan oleh suatu fungsi densitas peluang itu baik. Nah, ini akan kita jawab bersama. Tentu banyak cara-caranya, menggunakan secara grafik boleh, kita akan melihat bagaimana kebaikan suatu fungsi densitas peluang itu menghampiri data sebenarnya yang diwakilkan oleh suatu histogram data. Jadi data sebenar itu akan diwakili oleh histogram data. Nah, kemampuan fungsi densitas peluang tersebut dalam menghampiri histogram tersebut adalah merupakan yang terbaik. Ataupun menggunakan cara-cara hitungan atau numerik seperti AIC, KIK Information Criterion, atau BIC, Bayesian Information Criterion, atau menggunakan minimum error, maksimum minimum error, dan seterusnya. Nah, kita akan fokus pada kesempatan kali ini melihat bagaimana parameter yang diberikan itu dapat menghasilkan suatu fungsi. Ingat, dalam matematika fungsi itu digambarkan oleh grafik. Nah, jadi kalau disebut grafik itu artinya fungsi. Karena ujung-ujung cerita fungsi tentu menggambarkan grafik. Tidak mungkin grafik itu dihasilkan kalau tidak ada fungsi. Nah, kita akan lihat kebaikan parameter ini menghasilkan fungsi tentunya yang sanggup untuk menghampiri histogram data sebenar. Oleh sebab itu kita coba lihat suatu riset artikel yang telah kita bahas tentunya. Kita telah membahas suatu riset artikel di beberapa pertemuan sebelumnya yang terbit di Biometrics and Biostatistics International Journal, yaitu pada riset artikel yang berjudul On Modeling of Lifetime Data Using Two Parameters Gamma and Weibull. Kedua-dua distribusi ini sudah kita bahas dengan masak, sudah kita telanjangi sehabis-habisnya. Baik itu rumus, baik itu menggunakan R, sudah kita bahas. Lihat sebelumnya pada video-video sebelumnya. Nah, pada riset artikel ini diberikan data. Nah, ini juga udah kita bahas bagaimana cara mendapatkan nilai parameter 0,6146 dan 18,9374. Nah, isu yang akan muncul pada hari ini adalah sejauh mana parameter ini baik. Nah, kan itu yang kita pertanyakan. Kalau menggunakan log likelihood atau -2 kali logaritma natural likelihood, ingat LNL itu bahasa artinya logaritma natural likelihood atau disebut dengan log likelihood. Mana yang terkecil itu dikatakan yang terbaik.
Ini kalau menggunakan hitungan-hitungan numerikal. Kita akan menggunakan kaedah bergrafik. Kita akan lihat sejauh mana baiknya parameter yang dihasilkan. Ingat sekali lagi, kita sudah membuktikan secara teoritikal, secara menggunakan program dari mana datangnya nilai parameter ini. Cek sekali lagi di video saya di channel Radu Yendra atau di www.radoinstitute.com. Nah, lihat di situ videonya telah kita berikan. Nah, pada kali ini kita akan lihat sejauh mana baiknya parameter ini. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat dari grafik ini, grafik peta-peta ini disebut dengan histogram yang dihasilkan oleh data. Nah, ada gambar-gambar fungsi seperti gambar merah, seperti gambar biru, hijau, dan kuning. Nah, gambar grafik berwarna merah itu adalah fungsi densitas gamma yang dihasilkan oleh parameter yang alfa theta yang tadi, yang 18 atau 0,6. Kita beri nama parameter dari maksimum likelihood. Sedangkan yang warna biru, warna kuning, warna hijau adalah bukan dari MLE atau sembarangan nilai untuk parameternya. Nah, kalau kita lihat di sini, grafik yang berwarna merah itu sangat baik menghampiri bentuk dari histogram data sebenar. Nah, ini yang akan kita tuju gitu. Dalam jurnal ini sering digunakan gitu untuk melihat dalam riset artikel, maksud saya, ini kaedah seperti ini sering sekali digunakan untuk melihat kebaikan model. Jadi sekali lagi yang berwarna merah ini adalah grafik dari fungsi densitas peluang gamma dengan parameter yang telah diganti dengan parameter yang telah diperoleh dengan menggunakan maksimum likelihood. Jadi kalau saudara lihat, yang berwarna merah ini itu merupakan yang dihasilkan dari parameter yang dari MLE. Ya, ini dari MLE ini. Kita lihat bahwa bagaimana grafik yang merah ini dapat menghampiri dengan baik bentuk histogram yang ada. Sedangkan yang berwarna kuning, kalau kita lihat yang warna kuning ini sangat jauh sekali dari bentuk yang dihasilkan oleh histogram. Warna biru hampir sama dengan merah, tapi biru tidak baik untuk menjangkau histogram yang maksimum. Ini maksimumnya. Ini kita sebut dengan histogram maksimum atau perwakilan data maksimum. Yang warna biru tidak baik untuk menghampirinya. Kita lihat, tapi warna merah dapat menghampiri nilai maksimum atau histogram atau nilai histogram maksimum dari data yang dihasilkan. Oleh sebab itu, tentu menjadi pertanyaan menarik bagi kita semua, bagaimana cara menghasilkan grafik seperti ini dengan menggunakan R. Nah, ini akan kita tuju sekarang. Kita akan menggunakan R untuk menghasilkan grafik seperti yang diinginkan. Oke. Nah, kita kalau begitu, kita akan lihat, kita buka R kita. Jadi kita buka R kita sama-sama. Ini dia, ini R. Oke, kita share R kita. Ini dia R. Nah, langkah pertama tentu yang proses sebelumnya ini telah kita lakukan. Ya. Ini proses dalam video sebelumnya sudah kita lakukan untuk mencari nilai alfa dan theta. Kita run. Oke, kita lihat ke konsol. Kita akan melihat nilai parameter. Ingat, yang ini sudah kita pelajari. Sudah lengkap kita pelajari. Kita lihat parameternya sekali lagi. Karena kita memerlukan ini, maka juga ada baiknya kita ulang sedikit. Kita lihat parameter yang dihasilkan. Kita copy. Kita Ctrl V di sini. Kita hapus function hingga sama dengan. Kita enter. Nah, di sini alfanya adalah, ini adalah
parameter yang dihasilkan oleh MLE. Ini ada alfa 18,92504 dan theta 0,614197. Kita akan gunakan parameter ini untuk menghasilkan grafik yang warna merah yang telah kita lihat barusan. Nah, oleh sebab itu kita perlu pembanding nilai parameter-parameter lain. Tentu saja kita memerlukan pembanding nilai parameter-parameter lain. Oleh sebab itu kita akan lihat parameter-parameter yang kita gunakan. Ini adalah alfa. Alfa ini adalah alfa sebenar dari MLE. Saya beri tanda kurung siku 2 kali siku 2 kali dengan angka 1. Itu menunjukkan saya mau mengambil alfa. Terus kalau saya kasih kurung siku dengan angka 2, kurung siku 2 kali, saya mau mengambil theta. Jadi kalau kita lihat alfa-alfa yang saya ambil dengan kita run, selection, Windows. Nah kita lihat alfa, logs alfa. Ini adalah alfa yang kita hasilkan dari MLE. Sama nilainya dengan ini, cuman untuk mengambilnya perlu dikasih tanda kurung siku 2 kali angka 1. Dan kita melihat theta dari MLE sama dengan ini. Oke. Nah, kita memerlukan alfa 1, alfa pembanding. Kita memerlukan alfa 2, theta 1. Theta 1 ini pembanding. Alfa 2, theta 2, alfa 3, theta 3. Nah, jadi kita akan bandingkan alfa yang kita hasilkan melalui MLE 18,92504 dan theta yang dihasilkan oleh MLE maksimum likelihood 0,614197 dan alfa lain alfa 1 15, theta 1 0,5 dan pasangan berikutnya alfa 2 kita sebut 14, theta 2 kita sebut 0,3 dan pasangan yang lain alfa kita sebut alfa 3, 13 dan theta 3 0,4. Nah, dari masing-masing alfa ini kita akan masukkan ke dalam model fungsi densitas peluang. Nah, kita akan masukkan, coba kita lihat sama-sama. Nah, fungsi densitas peluang kita sekarang, kalau kita lihat fungsi densitas peluang kita stop dulu R kita masuk ke PowerPoint kita, ke slide kita dulu. Oke, share. Nah, fungsi densitas peluang kita yang kita maksud tadi, ini dia. Nah, nih. Ini adalah fungsi densitas peluang gamma yang kita bahas pada hari ini. Oke, ini gamma. Nah, fungsi densitas peluang gamma ini, nilai alfa ini, dan nilai theta maksudnya, dan nilai alfa perlu kita ganti dengan parameter-parameter yang telah kita sebutkan tadi. Sehingga dengan bahasa R, fungsi densitas peluang gamma yang di atas dapat dinotasikan atau dapat ditulis dengan bahasa R sebagai berikut. Jadi ada theta berpangkat alfa, gamma alfa, xi alfa kurang 1 dan eksponen min theta xi. Nah, ini adalah model yang akan kita masukkan parameter-parameternya, parameter-parameter yang kita ambil tadi pasangannya ke dalam fungsi ini dengan nilai xi. Nah, ini dengan nilai xi tentu adalah data di sepanjang sumbu X itu dimulai dari 0 sampai 2 kali max data, maksimum X berjarak 0,01. Nah, ini XI-nya perlu. Jadi artinya dimulai dari 0, terus 0,01, terus 0,02, sampai seterusnya dengan sampai ke 2
dikali maksimum data, maksimum X kalau dalam ini artinya. Nah, ini kita perlukan tentu untuk menghasilkan grafik. Tentu grafik tadi harus ada nilai X-nya. X-nya kita ambil semua data dimulai dari 0 hingga 2 kali maksimum data berjarak 0,01. Bagaimana R melaksanakan ini? Kita lihat lagi sama-sama. Kita buka R kita. Oke, coba kita lihat R kita. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, setelah alfa-alfa kita masukkan, ini semua alfa yang kita pilih tadi. Nih. Nah, ini semua XI yang kita ambil. Sequence dalam R mengambil data itu kita sebut sequence, dimulai dari 0 sampai 2 kali maksimum data berjarak 0,01. Itu untuk sumbu X, sehingga fungsi densitas gamma yang telah kita robah ke dalam bahasa R tadi ada FF, theta alpha, gamma alpha, XI alpha, XI berpangkat alpha kurang 1, eksponen min theta XI. Lalu ada model FF1. FF1 apa? Tentu dia menggunakan theta 1, alpha 1, dan seterusnya. Kalau model FF2, dia menggunakan theta 2, alpha 2, dan seterusnya. Kalau model FF3, dia akan menggunakan theta 3, alpha 3, dan seterusnya. Sehingga ada 4 fungsi yang kita coba. Ingat, fungsi akan menghasilkan suatu grafik. Ada 4 grafik. Semua fungsi kita coba yang diakibatkan oleh parameter-parameter yang kita gunakan untuk sumbu XI semua nilai dari 0 sampai 2 kali maksimum data untuk berjarak 0,01. Nah, ini histogram data X data sebenarnya dengan nama X itu data, nama sumbu X data, nama sumbu Y frekuensi, nama judul untuk grafiknya kebaikan parameter. Nah, lines ini artinya gambar untuk FF. Gambar untuk FF, lines XI, FF. Jadi kalau kita menggambar grafik kan harus ada data X, ada data Y. Data XI itu data XI yang kita ambil sekuen tadi. Dan ini FF. Ini fungsi densitas yang dihasilkan oleh yang menggunakan parameter alfa dan theta yang dihasilkan oleh MLE. Sedangkan yang kedua, XI berlawan FF1. FF1 maksudnya apa? XI adalah data yang kita berikan dimulai dari 0 sampai 2 kali maksimum data yang berjarak 0,01 untuk X, dan FF1 adalah fungsi densitas peluang yang tetanya dan alfanya menggunakan theta 1, alfa 1. Jadi bukan lagi theta alfa yang dihasilkan oleh MLE. Sedangkan FF2, ini gambar fungsinya, lines. Jadi satu grafik kita gabungkan beberapa fungsi. Lines, XI, FF2 begitu juga. FF2 adalah fungsi densitas peluang dengan parameter alfa 2, theta 2. Kita beri untuk dan seterusnya untuk FF3 begitu juga. Ini FF3. Nah, untuk membedakan warna merah itu berasal dari fungsi FF. FF artinya tadi fungsi densitas peluang yang menggunakan alfa theta yang dihasilkan dari maksimum likelihood. Sedangkan FF1 berwarna biru merupakan fungsi yang dihasilkan oleh fungsi densitas peluang gamma dengan alfa, theta, alfa 1, theta 1, dan seterusnya. Ada juga yellow untuk FF2, ada green untuk FF3. Lalu kita berikan nama biar cantik grafik tadi. Legend ini artinya kita menyebutkan nanti bahwa yang berwarna merah itu parameter dari MLE, sedangkan untuk 3 warna lainnya adalah parameter bukan dari MLE. Sedangkan LWD itu ketebalan garis, kita gunakan ketebalan garis 3,
LTY itu adalah jenis garis, apakah dia putus-putus atau nyambung dan seterusnya. Jadi kita akan lihat bagaimana grafik tadi, kita sorot semuanya, kita sorot. Oke, kita sorot semua, kita run dan selection. Oke, ini dia. Kita kalau ada tanda silang, klik tanda tambah ini, kita klik 2 kali akan menghasilkan legend. Nah, ini dia legendnya. Jadi dapat saudara lihat bagaimana sangat perlunya software R itu untuk mempercantik riset artikel kita agar orang paham. Jadi kalau gini kan orang udah enak lihatnya. Oh, histogram yang petak-petak itu data sebenar. Ternyata memang nampak yang warna merah itu adalah grafik yang dihasilkan dari fungsi densitas peluang gamma dengan alfa dan theta atau parameternya yang dihasilkan dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Dan yang lainnya adalah yang dihasilkan oleh parameter uji coba sebagai pembanding dari parameter yang dihasilkan oleh maksimum likelihood. Kalau begitu, kita sudah menambah berbagai pengayaan untuk menghasilkan suatu riset artikel yang sangat baik. Anda sudah bisa mencoba sendiri di rumah. Berkali-kali kita lakukan bedah riset artikel, praktikum, tujuannya hanya satu, untuk memberikan kebaikan kepada Anda dalam membuat ini menjadi real. Jadi sekali lagi kita lihat bahasanya. Jadi program di awal ini adalah program yang telah kita bahas untuk khusus untuk mencari parameter. Nah, sampai di sini programnya adalah untuk mencari parameter. Dan hasil program itu kita panggil lagi untuk uji kebaikan. Nah, ini dia. Uji kebaikan. Jadi semua di bawah ini merupakan uji kebaikan. Kita telah menguasai semua konsep. Jadi kalau begitu, yang ingin saya sampaikan adalah kita sudah berhasil menguasai konsep di mana alfa ini cara memanggil dari alfa yang dihasilkan oleh MLE. Bedanya sama dengan memanggil parameter, hanya tinggal menambah kurung siku 2 kali angka 1 untuk mengambil yang pertama alfa dan kurung siku 2 kali dengan angka 2 untuk mengambil yang kedua atau theta. Dan ini adalah parameter-parameter pembanding untuk memperlihatkan apakah itu baik. Dan ini XI, sequence. Sequence ini tentu perlu karena kita lihat untuk menggambar grafik, sekali lagi untuk menggambar grafik tentu harus ada sumbu Y, sumbu X. Nah, yang dimaksud sequence tadi itu ini dia, dimulai semua nilai di sumbu X itu dimulai dari 0 sampai 2 kali maksimum data untuk jarak 0,01. Dan ini yang digambarkan oleh fungsi densitas peluang gamma tadi. Jadi kalau begitu yang kita lakukan ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat besar, tetapi ditampilkan sangat sederhana oleh R. Itulah artinya kenapa kita memerlukan bantuan software untuk menghasilkan suatu karya-karya yang baik. Nah, adapun cara membuat grafiknya tentu tergantung kepada seni masing-masing. Contoh misalnya membuat judul kebaikan parameter. Kalau dalam jurnal biasa disebut dengan GOF, Goods of Fit Test, Goodness of Fit Test. Oke. Dan ini YLab lab yang sumbu Y itu frekuensi, kadang-kadang orang sebut probability, ini disebut data, terserah mau data apa terserah. Itu tergantung lagi kreasi membuat grafik. Nah, sekali lagi saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, saudara sudah melihat bagaimana sederhananya program yang kita lakukan, tapi memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kemajuan riset untuk melaksanakan uji skripsi. Saya hanya selalu menyampaikan, selalu rajin membaca, rajin melihat untuk kebaikan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Oke, sampai jumpa. Patuhi protokol kesehatan.